semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Kita akan masuk ke dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari adik-adik persiapkan dulu diri kalian masing-masing. Persiapkan hati kalian, semuanya kalian persiapkan dengan baik karena kita akan menghadap Tuhan. Ya, oke, sebelum kita memulai ibadah, aku undang adik-adik untuk semuanya bisa bersaat teduh sejenak. Mari adik-adik kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Mari adik-adik kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita buka di Kidung Jemaat 5, baitnya yang pertama dan yang keenam. Tuhan Allah namamu, kami puji dengan syurga, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah seorang penyembah. Tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami menganggap Ya, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, karena Tuhan masih mengizinkan kami masing-masing untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan untuk setiap dalam jalannya ibadah kami hanya berfokus kepada Tuhan semata. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita akan masuk ke dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Mazmur 95 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikianlah Mazmur, kita akan merespon Mazmur. Mari adik-adik kita sama-sama buka di KMM 34, baitnya yang pertama dan yang kedua. Selamat hari Minggu adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui Roh Kudus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. 30. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan pengkorban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya. Diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka. Diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan di atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakan perdamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakar di atas mezbah.
Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, dan Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari kanan Harun dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiram darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnya lemaknya, ekor yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, lalu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkan semuanya itu sebagai persembahan unjungan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak kanan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, yaitu persembahan pengtabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkan sebagai persembahan unjungan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah sedikit yang ada di atas mezbah itu. Lalu dipercikannya kepada Harun, kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan kepada pakaian-pakaian anaknya. Dengan demikian ditabiskan Harun dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Imamat. Kitab Imamat berisi aturan-aturan yang digunakan oleh bangsa Israel ketika mereka di tanah Kanaan. Aturan-aturan itu membantu mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Pada bacaan kita hari ini yang terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30 dimulai dengan bacaan Tuhan berfirman kepada Musa. Adik-adik, kalimat ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan pada proses di ayat 1 sampai 30 ini, yaitu pentabisan Harun, itu adalah bersumber dari Tuhan. Hal itu lebih ditegaskan bagaimana Musa ketika menyampaikannya kepada bangsa Israel. Musa selalu menyatakan seperti di ayat 9 dikatakan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Setiap proses yang dia lakukan di ayat 9, 13, 17, 21 secara berulang-ulang Musa menyatakan bahwa apa yang dia lakukan selama proses pembaptisan Harun dan anak-anaknya adalah sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik, hal ini menggambarkan bahwa apapun yang dilakukan oleh Musa
Harun, anak-anaknya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sebuah tradisi, tapi atas perintah Tuhan. Agar orang-orang Israel mengetahui bahwa ketika mereka melakukan apapun di dalam kehidupan mereka, itu harus sesuai dengan perintah Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Musa pada bacaan kita hari ini. Adik-adik, pada bacaan kita ini judulnya ada Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Ada 2 upacara yang dilakukan di sana. Yang pertama adalah upacara pengkudusan, di mana Musa mengkuduskan semua mezbah Allah dan mengkuduskan Harun dan anak-anaknya. Kudus artinya dipisahkan. Dipisahkan yang artinya bagaimana kita terpisah hidupnya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita ketika kita dikuduskan, maka kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Upacara yang kedua adalah upacara pentabisan Harun dan anak-anaknya. Di dalam setiap proses yang dilakukan oleh Musa, itu dilakukan secara detail dan teratur. Dan apa yang dilakukannya itu sesuai dengan perintah Allah. Adik-adik, apa yang kita bisa lihat dari firman kita hari ini? Kita belajar sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kita sudah dikuduskan hidup kita oleh Yesus Kristus dengan Dia mati dan bangkit buat kita. Hidup kita sebagai orang yang sudah dikuduskan, itu hidupnya adalah dipilih oleh Allah. Sama seperti Harun dan anak-anaknya, itu bukan asal dipilih, tapi Allah yang memilih mereka. Allah yang menetapkan mereka untuk melayani sebagai imam. Sebagai penghubung antara bangsa Israel dengan Allah. Adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sudah dipilih untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita juga dipilih untuk melayani Allah melalui kehidupan kita dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, atau di segala aktivitas kita. Bagaimana kita menggunakan apa yang sudah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Adik-adik mungkin memiliki talenta bernyanyi, bermain musik, dan sebagian dari adik-adik sudah melayani di dalam ibadah jemaat dengan bermain organ atau piano. Atau kadang-kadang kita dijadwalkan kantoria. Maka Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Bagaimana kita bisa terlibat di dalam semua pelayanan-pelayanan itu. Kenapa? Karena Allah sudah memilih kita. Karena Allah sudah menetapkan kita sebagai anak-anak yang dipanggil untuk melayani Dia dimanapun berada. Adik-adik, orang tua adalah merupakan perwakilan Allah di tengah-tengah sebuah keluarga. Sebagaimana Musa mengikuti perintah Allah, kita juga sebagai anak, di mana Allah adalah wakil di dalam kehidupan keluarga kita, maka kita juga harus patuh dan hormat kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua. Seperti kita belajar dari Musa, yang bagaimana dia begitu detail dan teratur mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian juga kita di rumah, bagaimana kita dengar kepada orang tua, walaupun itu hal-hal yang kecil, tapi kita belajar untuk patuh. Kepatuhan kita kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua kepada kita, kepada guru, itu juga menunjukkan bagaimana kita patuh kepada Allah. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Di mana di masa muda saat ini kita bisa melayani Allah dengan apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan. Dan semua itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, firman kita hari ini lebih menegaskan bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita melalui segala firman-Nya seperti yang tertulis di Alkitab. Baca dan renungkan Alkitab tiap hari. Jadikan itu panutan di dalam kehidupan kita agar kita sebagai orang yang sudah dikuduskan
bisa tetap hidup kudus, yaitu mentaati apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari adik-adik, kita akan merespon pelayan firman pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka di Kidung Jemaat 413, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan pimpin aku agar tidak tersesat akan jalan sepenuh bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidupan deras agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin terus hidupan deras agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kehidupan kami. Sekarang ini kami berdoa Tuhan untuk persekutuan terima kami, kiranya Tuhan memberkati persekutuan ini, agar persekutuan ini boleh semakin bertumbuh dan berkembang di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya berkati program-program yang akan dilaksanakan persekutuan kami, kiranya Tuhan lancarkanlah segala program yang akan dilaksanakan. Tuhan, kami berdoa untuk kakak layan kami, kiranya Engkau berkati mereka di dalam segala aktivitas yang mereka laksanakan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak pelayan kami, kiranya Tuhan berkati kami di dalam pendidikan kami, dan jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, dan yang terutama gereja GPB Yudea. Ya Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja untuk saat ini karena pandemi COVID-19, tapi hati kami selalu rindu untuk beribadah dan memuji nama-Mu walaupun di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi para pendeta, para presbiter, para pelkat, para unit-unit misioner, dan kakak-kakak layan yang telah melayani jemaat-Mu baik melalui secara live streaming ataupun secara langsung di gereja. Berkatilah setiap pelayanan yang telah mereka berikan sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, dan berilah juga kesehatan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan, terutama negara Indonesia. Kau berkati para presiden, wakil presiden, dan pejabat-pejabat lain dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang terendah Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau juga berkati negara ini Tuhan yang sedang dilanda virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau mau berkati agar virus COVID-19 ini cepat berlalu dan kami dapat beraktivitas seperti normal Tuhan. Dan kami juga dapat kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami anak-anakmu juga ingin berdoa ya Bapa, bagi orang tua kami yang telah membesarkan kami ya Tuhan, sampai kami dapat sebesar ini ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas keseharian mereka sehari-hari, kiranya Tuhan yang selalu melindungi, berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas mereka dengan baik. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi adik-adik layan kami, bagi kami masing-masing,
yang mungkin memiliki banyak pergumulan yang mungkin tidak dapat kami sampaikan ya Tuhan. Kiranya Engkau membantu kami ya Tuhan dalam pergumulan, dalam permasalahan yang kami miliki. Tuhan yang membantu kami untuk mencari jalan keluar ya Bapa. Tuhan yang memberikan kami solusi yang terbaik ya Tuhan bagi setiap masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan juga kami menyerahkan aktivitas kami sehari-hari, baik itu aktivitas kami untuk belajar online di sekolah kami, baik aktivitas kami mengerjakan tugas-tugas, baik juga aktivitas kami sebagai seorang anak di rumah. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melancarkan segalanya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga anak-anak-Mu mohon ampun jika kami banyak melakukan kesalahan ya Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan buat kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Silakan persiapkan persembahan adik-adik. Kita juga mempersiapkan dibuka di KMM 132. Tubuh hijau dan air yang tenang dan sejuk, diberikan Tuhan bagi doanya, semuanya dikasih dengan kasih penuh. Kurbannya, indahnya, nyawanya, indahnya, bersama Tuhanku di lembah, di taman, ku tetap dibimbingnya. Mari adik-adik kita masuk ke dalam doa persembahan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk setiap kasih Tuhan yang tak pernah putus-putusnya dan dapat kami rasakan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati persembahan kami ini, ya, dan kiranya berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita masuk ke dalam warta PT. Ada beberapa hal yang mau kakak sampaikan di sini. Yang pertama, kakak berterima kasih buat adik-adik PT yang sudah boleh melayani Tuhan melalui membacakan firman Tuhan dan juga berdoa syafaat. Terima kasih adik-adik. Kemudian kakak juga mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak lupa mengisi form presensi daftar hadir, itu ada di description box. Ya, jangan lupa diisi. Dan yang terakhir, mengingatkan kembali terus untuk tetap melakukan yang namanya protokol kesehatan, jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Ya, demikian warta PT pada minggu hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356, tinggallah dalam Yesus, bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya.
Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang makasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sebagai persekutuan turunan ya Bapa untuk ibadah pada hari ini. Biarlah pujian yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan firman yang boleh kami dengar, boleh kami pakai di dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa di dalam kehidupan kami. Biarlah dengan pengampunan yang daripada-Mu ya Bapa membuat kami begitu taat kepada-Mu dan boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau tinggal di dalam kehidupan kami dan Engkau menolong kami ya Tuhan setiap kali kami melangkah di dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.